sholat istisqa, yang mana sholat istisqa ini kita lakukan di saat suasana alam kekeringan, tidak ada hujan, kemarau panjang misalnya, mata air juga tidak mengeluarkan air, jadi perlunya sholat istisqa. Wassalatul istisqa'i masnunatun wa ya'muruhum al-imam bit-taubati was-shadaqati wal khuruji minal mazhalim. Sholat istisqa hukumnya sunnah, padahal kita yang membutuhkan tapi tetap dihukumi sunnah. Sebelum melakukan sholat istisqa, pemerintah maupun tokoh masyarakat atau yang disebut dengan imam ini memerintahkan kepada masyarakat untuk bertaubat, bertaubati sebelum sholat, wasodaqati wal khuruji minal mazalim, sodaqah kemudian keluar dari berbuat zalim, wa musolahatil a'dai, kemudian memerintah ataupun mengajak yang punya perseteruan saling bermaaf-maafan, diperbaiki, diperbagusi lagi, kemudian mengajak wasiyami salasati ayamin, puasa 3 hari. Itu sebelum melakukan sholat istisqa. Misalnya hari ini punya rencana ingin sholat istisqa, maka langsung memerintahkan kepada jamaah orang-orang masyarakat untuk berbuat, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sedekah, taubat, kemudian tidak berbuat zalim, dan juga saling bermaaf-maafan ataupun memperbaiki permusuhan. Juga memerintahkan untuk puasa selama 3 hari. Sumaya rujubihim fil yaumir rabi'. Kemudian sudah sampai di hari keempat, itu keluarlah para masyarakat beserta imam ini untuk melakukan tujuannya untuk melakukan sholat istisqa pada hari keempat. Isyabin bidlatin, menggunakan baju-baju yang sederhana yang biasa digunakan untuk bekerja. Maksudnya kalau digunakan untuk bekerja kan biasanya tidak terlalu bagus. Kalau terlalu bagus seperti Idul Fitri biasanya bajunya baru ya Mas Dimas. Nah, kalau sholat istisqa itu malah baju yang jelek tapi suci, juga menutup aurat tentunya. Oh Mas kerjaannya di kapling, bajunya sobek-sobek dipakai, ya enggak, itu nanti dikampleng malaikat. Jadi maksudnya ya bajunya baju sederhana menutup aurat. Nah, sekiranya sopan itu sudah cukup. Jadi kesannya adalah kita benar-benar meminta dengan baju yang sederhana ini. Wastikanatin wa tadarruin, kemudian dengan hati yang tenang, dengan hati yang merendah, wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idaini, kemudian sholatnya 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang sholat istisqa usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, itu niat sholat istisqa. Atau enggak hafal bahasa Arab, ketika takbir Allah Akbar dibarangkan niat di dalam hati, saya niat sholat minta hujan 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Setelah sholatnya sama seperti sholat Id, pada rakaat pertama ada takbirnya nanti 7 kali, kemudian rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Ini sholat istisqa. Kemudian supaya tubuh ba'da 5, setelah sholat istisqa khutbah, wa yuhawilu rida'ahu wa yuksiru minad du'a. Imam membalik sorbannya. Nah, ini loh, pada waktu khutbah. Supaya tubuh ba'da 5, kemudian khutbah setelah sholat
sholat, khutbah 2 rakaat, wa yuhawilu rida'ahu. Setelah itu setelah khutbah, kemudian si imam membalik sorbannya, wa yusiru minad doa. Nah, nanti kita praktekkan membaliknya sorban. Kalau yang belum, ya sebenarnya bisa dibalik, bisa juga enggak sorbannya. Kalau enggak dibalik pun sebenarnya enggak apa-apa. Cuma tata cara yang sesungguhnya, ya sorbannya dibalik. Kalau sesungguhnya pada sholat istisqa. Wa yusiru minad doai, kemudian memperbanyak doa. Wal istighfar, memperbanyak istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adzabin wa la mahkin wa la baladin wa la hadabin wa la barkin. Yang intinya ila akhirih, yang intinya doa itu karena kita sebagai makmum yang ikuti doanya imam. Intinya doanya itu isinya adalah doa meminta hujan, meminta ampunan, bahwa mudah-mudahan dengan doa ini cepat diberi mata air, keluar mata air ataupun hujan itu tadi. Kemudian sholat istisqa ini siapa yang melaksanakan sholat istisqa? Dimukimin wa musafirin indal hajati min inqita'i baitin aw aini ma'in. Baik itu orang yang mukim, baik itu orang yang musafir, ketika kita punya hajat, hajatnya adalah tidak turunnya hujan ataupun tidak keluarnya sumber mata air, maka semuanya sunnah hukumnya untuk melakukan sholat istisqa. Dan yang seperti itu wa du'atu sholatul istisqa insanian wa aksara min dzalika illam yusqa hatta yaskihumullah. Jadi sholat istisqa itu tidak hanya dilakukan cuma sekali, boleh berkali-kali sampai Allah benar-benar menurunkan hujan kepada kita. Kalau zaman Nabi Muhammad mungkin sekali saja sholat istisqa sudah diberi oleh Allah hujan. Bahkan ceritanya Rasulullah ketika khutbahnya selesai, sudah khutbah kedua, kemudian menghadap kiblat bersama jamaahnya, bersama sahabat, doa angkat tangan yang tinggi. Langsung pada waktu itu awannya mendung, akhirnya dituruni hujan. Nah itu kalau Nabi Muhammad. Tapi kalau kita sekali itu belum tentu diberi hujan. Tapi ya mudah-mudahan yang diharapkan manusia sekali minta ya hujan. Tapi kalau belum hujan ya besok-besoknya kita lakukan lagi berkali-kali, yaitu sampai turunnya hujan. Semuanya menuju bihim bil yaumil waqi. Jadi pada hari keempat, hari pertama tadi imamnya memerintahkan untuk berbuat baik dan meninggalkan maksiat. Kemudian memerintahkan juga puasa 3 hari. Berarti mulai hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah hari keempat ini baru mulai keluar. Dan keadaan si makmum, keadaan semuanya masyarakat itu posisinya sedang berpuasa. Siaman bero mutaqayyibina wala mutazayyanina bal yakhrujun. Jadi keluarnya orang-orang untuk sholat istisqa itu dalam keadaan puasa, tanpa menggunakan wewangian, bajunya baju sederhana, tidak pakai wangi-wangi dan juga tidak pakai perhiasan. Jadi biasa saja keluarnya untuk melakukan sholat istisqa itu tadi. Bahkan hewan-hewannya juga kalau bisa dibawa ke lapangan untuk sholat istisqa. Ikut yang punya sapi, bawa sapinya di Pak Desa ini. Wah sapi ini wedi ngamuk, serau kajigo oleh wedi ngamuk. Nah ini maksudnya apa? Kalau kita disuruh berangkat bajunya baju sederhana, nggak pakai wangi-wangian, nggak pakai perhiasan, terus hewan ternaknya juga dibawa ke lapangan untuk sholat. Maksudnya apa? Dengan itu kita berarti benar-benar nelongso, ibaratnya manusia ini benar-benar dengan cara nelangsa,
dalam khutbahnya, kalau khutbah id itu biasanya takbir. Pada khutbah pertama takbirnya 9 kali, khutbah kedua takbirnya 7 kali. Di dalam sholat khutbahnya sholat istisqa itu diganti dengan istighfar. Al-ula bil istighfar tis'an wal khutbah asaniyah sab'an. Khutbah yang kedua istighfarnya 7 kali. Lafaznya istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu diulang sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama, kemudian 7 kali pada khutbah yang kedua. Setelah khutbah dibalik sorbannya dibalik, kemudian berdoa memohon lafaz yang seperti tadi, memohon hujan, memohon munculnya mata air di air. Nah, ini saya bawa sorban ini, biasanya kan bersorban ya Pak Kyoto. Jadi membaliknya itu dari biasanya semuanya membawa selendang kan. Kalau baik jamaah maupun imam itu membawa selendang. Jadi bukan hanya imamnya saja yang bawa, semuanya itu bawa selendang, makmumnya maupun imamnya. Kan biasanya seperti ini selendang itu. Nah, jadi dibalik dari kanan dipindah ke kiri, terus yang bagian atas ini menjadi nanti bagian bawah. Nah, posisinya seperti itu. Bisa ada yang versinya ada yang seperti ini, langsung saja dibalik yang ini kan atas biasanya, ini kan di bawah. Biasanya orang selendang kan ininya lebih rendah nih yang belakang. Nah, jadi langsung dibalik seperti ini. Ini jadi yang bawah dari atas, yang atas tadi dari bawah, terus ke kanan pindah ke kiri. Nah, ataupun ada lagi versinya, intinya tadi balik itu, ataupun versinya begini. Nah, gini. Jadi gini tadi, memegang tangan kirinya seperti ini, gitu. Nah, ini yang kanan, yang atas, ini yang bawah. Terus dibalik. Nah, begini, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Nah, seperti itu. Kemudian berdoa, meminta hujan mengikuti imam lah. Doanya mengikuti imam. Intinya doa tersebut doa meminta hujan, kemudian cepat hilang kemaraunya dan diberi perairan, karena air itu benar-benar sumber kehidupan manusia. Nah, ini susah air juga susah manusianya. Nah, itu mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi ketika si khatib membalik sorban, membalik selendangnya, itu makmum juga mengikuti, juga ikut seperti apa yang dilakukan imam, sorbannya dibalik, sehingga lebih ya seperti hal seperti itu sebenarnya entah simbol atau apa supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan, Mas Ari, tanya aja Mas Ari. Ini Ustaz, itu 500 gitu juga nih. Jadi seperti ini kan diterangkan karena ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi binatang ternaknya yang dibawa, membalik khutbahnya, membalik selendangnya seperti itu ya. Cuma kalau di dalam kitab ini tidak diterangkan hadisnya, hanya keterangan-keterangan seperti ini. Kalau hadis ada kitab lainnya Pak Jaya, namanya mungkin Riyadhus Shalihin ada, Bulughul Maram, kitab-kitab hadis lain, sunan-sunan itu banyak yang menerangkan bahwasanya memang ya tata caranya seperti itu. Jadi Fathul Qorib tidak menerangkan tentang hadis, namun apa yang disampaikan di dalam Fathul Qorib itu adalah intisari dari hadis. Jadi begitu. Jadi zaman Rasulullah seperti itu, yaitu yang disampaikan oleh Fathul Qorib. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.